hukumnya makan makanan di game saat puasa? Biasanya kok makan makanan di game saat puasa itu dia buat potion gak sih? Kalau nggak makan dia mati. Kalau pas lagi itu urusan hidup dan mati harus makan buat naikin HP. Ya, walaupun sebenarnya kalau di game sih nggak ada masalah. Kecuali kamu udah cukup halu untuk merasa diri kamu di dalam game gitu, itu udah beda urusan lagi. Itu udah urusan ini orang masih waras atau enggak. Kalau udah nggak waras sudah tidak berlaku hukum puasanya. Ya tapi kalau untuk hukum makan makanan di game sih saat puasa nggak ada masalah. Paling cuma kalau misalnya gambar makanan di gamenya terlalu realistis, ya hati-hati aja kelaparan nanti selama puasa. Nah ini pertanyaan menarik banget nih, karena ini ada banyak sebanyak nanya kayak gini. Untuk kehati-hatian memang disarankan itu sikat gigi setelah sahur sebelum memulai puasa. Jadi kalau di sini kita lihat lagi nih, coba kita sedikit detail ya. Jadi intinya kalau dari NU sendiri dia mengatakan bahwa menggosok gigi setelah zuhur terutama itu hukumnya makruh. Jadi lebih baik dihindari. Kalau sikat giginya sendiri itu nggak masalah, karena justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun dalam hadis yang sahih bahwa beliau ini sering untuk siwak, bersikat gigi. Siwak itu dia sikat gigi itu pakai semacam tangkai pohon gitu. Yang beliau ini tercatat sahih sering melakukan siwak atau sikat gigi ini. Nah, permasalahannya adalah karena sekarang ini di zaman modern, sikat gigi ini kan juga ada pakai pasta gigi. Nah, pasta giginya ini yang jadi pertanyaan. Sebenarnya selama pasta giginya ini tuh nggak ketelan, itu nggak masalah. Itu tidak membatalkan puasa. Adapun kalau misalnya ketelannya nggak sengaja, itu pun nggak apa-apa. Tapi kalau nelannya sengaja, nah itu baru batal. Nah untuk berkumur juga sebenarnya ini juga menurut Muhammadiyah, kalau berkumurnya berlebihan gitu, jadi memang sengaja kumur-kumur untuk melepas dahaga, jadi itu berlebihan, nah itu juga lebih baik dihindari. Sebelumnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurawal bertanya kalau main game tiap hari di bulan Ramadan, itunya nggak masalah. Jadi kita coba habis itu tanpa melakukan kewajiban sebagai umat muslim, yaitu sholat. Jadi meninggalkan sholat fardu karena main game, jadi ninggalin sholat. Ini yang problematik. Jawaban singkatnya pasti haram. Karena di sini coba Rofi jabarin lagi karena ini menarik. Menjawab yang terakhir, kemudian Ustaz top up pernak-pernik game termurah dan terpercaya di Indonesia, ya di mana lagi kalau bukan Unipin? Masih nanya. Ustaz Rofi mau coba jawab lebih detail lagi. Untuk kalau meninggalkan sholat itu gimana? Jadi meninggalkan sholat ini bisa dibagi dua, karena sengaja atau nggak sengaja. Misalnya ketiduran itu nggak sengaja. Nah kalau sengaja ini main game terus sampai ninggalin sholat, ini termasuknya sengaja. Jadi ini harus sangat dipahami. Kita lihat kalau dari NU nih. Menurut NU sama kayak Ja'fari, di mana mazhabnya Ustaz Rofi, bahwa mau itu meninggalkan sholatnya sengaja atau nggak sengaja, itu sholatnya harus dikodok atau diganti di waktu yang lain. Karena kalau Muhammadiyah itu menganggap sama-sama dosa besar itu meninggalkan sholat. Apalagi kalau sengaja. Menurut Muhammadiyah itu nggak usah diganti sholatnya. Kalau menurut Salafi atau manhaj Salaf yang kita sering dengar sekarang, kalau secara sengaja meninggalkan sholat sudah kafir dan harus tobat. Sholat yang tadinya itu ditinggalkan secara sengaja itu bukan gak usah diganti, nggak bisa diganti. Jadi itu tetap terhitung dosa yang sangat besar, dan dimaafkan atau enggaknya itu haknya penuh Allah. Jadi sekarang kan udah tahu nih ya, main game ya ngerti main game, cuman ya sempetin lah, bisa lah pasti gitu nyempetin dari match satu ke match berikutnya, sebelum queue lagi ya sempetin lah sholat dulu. Lumayan juga umumnya kalau misalnya dengan sengaja meninggalkan sholat yang wajib, itu jelas-jelas haram, dosa yang sangat besar. Bagus juga ini. Apa ini game yang ada open donasi ya ini? Ya soalnya kalau ada itu sangat baik, dan itu sangat tidak ada masalah di sana. Toh juga kita sekarang kan mungkin yang orang mempertanyakan kalau donasinya lewat online, sedekah lewat online sah atau enggak sih gitu kan, karena kan masuknya kan sedekah online. Kalau secara fikih nggak ada masalah, boleh banget gitu sedekah online gitu, dan sangat mempermudah untuk sedekah online. Apalagi kalau ada sedekah open donasi yang bentuknya dalam in game gitu kan, ya biar sekali-kali top up lewat Unipin kan, duitnya bisa buat didonasiin juga kan, bukan buat ngegacha terus gitu kan. Siapa tahu itu gacanya jadi wangi gitu kan. Amin. Siapakah yang pertama kali menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah? Seperti yang kita tahu sekarang tiap bulan puasa kan pada banyak yang tarawih berjamaah. Sedangkan
tarawih itu kan sebenarnya sholat sunnah, dan itu salah satu pengecualian di mana sholat sunnah yang boleh berjamaah. Nah itu prosesnya gimana sih kok bisa tarawih itu kok boleh berjamaah? Uniknya sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah yang dari sumber yang terpercaya ya, jadi tercatat ketika lagi bulan Ramadan di Madinah, jadi setelah hijrah berarti, Rasul itu dimana saat bulan Ramadan Rasul itu sholat di dalam kamarnya, jadi bukan di masjid sebenarnya. Lalu ada beberapa orang sahabat ngelihat Rasulullah itu lagi sholat dalam kamarnya, ngikutin lah Rasul ini sholat jadi makmum tanpa izin, gak bilang-bilang sama Rasulullah. Nah kenapa kok bisa itu kelihatan? Karena dari hadis yang lain kita lihat Ummul Mukminin Aisyah berkata bahwa kamarnya Rasul ini, dinding kamarnya tuh pendek. Jadi dari Masjid Nabawi itu para sahabat bisa ngelihat Rasulnya lagi sholat malam, lagi sholat yang biasanya tidak Rasul lakukan di bulan-bulan lain. Akhirnya beberapa sahabat berdiri mengikuti beliau. Ini menariknya lagi, setelah berapa hari, jadi ini berulang kayak begitu terus sampai 3 hari. Di hari yang ketiga Rasul tiba-tiba nggak mau keluar dari kamarnya, sampai para sahabat ini dia afwan teriak-teriak Rasulullah gitu, sampai itu lemparin kerikil ke pintu Rasulullah supaya Rasulullah ini keluar, ayo sholat jamaah lagi. Nah, sampai Rasul tuh marah gitu, sampai marah dan mengatakan bahwa Rasul tuh nggak mau lagi mimpin sholat berjamaah ini karena takutnya jadi wajib. Sampai Rasul pun mengatakan, hendaklah kalian mengerjakan sholat di rumah kalian aja, nah sesungguhnya sebaik-baiknya sholat adalah di rumah kecuali sholat fardu. Pasca kejadian ini juga nggak jelas sebenarnya ini tahun keberapa. Kan yang jelas setelah Rasul hijrah. Nah, di sini tercatat juga bahwa persoalan itu dimaksud adalah tidak melakukan salat tarawih berjamaah ini dilanjutkan pada masa pemerintahan Abu Bakar dan pemerintahan Khalifah Umar. Semenjak kejadian ini sholat tarawih itu nggak pernah berjamaah. Yang sebelum berjamaah pun itu nggak izin sama Rasulullah. Para sahabat ini cuma ngikut Rasulullah lagi sholat di kamarnya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Umar berkata, sesungguhnya aku berpendapat apabila aku mengumpulkan mereka yang ini orang-orang ini lagi pada sholat tarawih sendiri-sendiri, sholat malam sendiri-sendiri pada saat bulan Ramadan, itu dikumpulkan jadi satu imam dan jadilah sholat berjamaah yang diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Gimana dengan saat ini? Nah, menurut NU, tarawih berjamaah itu adalah sebuah bid'ah hasanah. Bid'ah itu adalah sebuah inovasi baru yang sebelumnya tidak pernah diajarkan Rasul, tapi kemudian ada inovasi baru. Menurut NU, tarawih berjamaah adalah bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik. Sementara menurut Muhammadiyah sama Salafi, tarawih berjamaah ini bukan bid'ah, tapi termasuk sunnah. Ini sebenarnya dicontohin, tapi contohnya Khalifah Umar, sunnahnya Khalifah. Nah, sementara Ustadz Rofi pribadi yang memegang mazhab fikihnya itu Ja'fari, karena Rasul mencontohkan yang memang tidak pernah secara sengaja tarawih itu sholatnya berjamaah, bahkan mengatakan sholat itu lebih utama sendiri-sendiri di rumah kecuali sholat wajib, maka kalau mazhab Ja'fari berpendapat bahwa tarawihnya tidak boleh berjamaah, boleh di masjid tapi nggak berjamaah. Jadi gitu kira-kira sejarahnya. Nah ya ini memang pertanyaan bagus dan memang menjadi banyak dilema sebenarnya. Alhamdulillah ternyata setelah saya cari dari berbagai mazhab fikih, terus semuanya ternyata satu suara. NU, Ja'fari, Muhammadiyah, dan bahkan Salafi pun mengatakan bahwa kalau misalnya seorang ini dia pekerjaan sehari-harinya itu berat, lalu kemudian itu jadi syaratnya satu, memang pekerjaannya berat secara fisik, lalu yang kedua tidak memungkinkan untuk pekerjaan itu jadi dipindahin ke malam gitu, masa ingat puasa, sama tidak memungkinkan juga untuk berhenti dari pekerjaan ini atau cuti dulu. Kayak memang ini sumber pemasukan, kayak kalau ya ini tidak dikerjakan maka mata pencarian yang lain gak ada. Yang pertama dilakukan adalah tetap harus wajib hukumnya untuk niat dulu puasanya. Jadi tetap sahur lah gitu kan, tetap ya minimal minum air pas sahur, terus dia itu meniatkan untuk berpuasa, lalu pada saat kerja nanti pas bener-bener dia nggak kuat baru boleh membatalkan dan makan minum secukupnya sampai dirasa kuat bisa bekerja lagi. Nah lalu abis itu lanjutkan lagi puasanya, dalam artian lanjutin lagi nggak makan dan minumnya itu gitu. Kalau misalnya nggak lemas, kalau lemas ya nggak makan minum lagi. Nah, cuman puasanya dianggapnya batal dan harus diganti di hari yang lain. Jadi kalau untuk yang kerja fisik gitu ya, kayak misalnya buruh bangunan, ketika dirasa udah nggak kuat untuk berpuasa, boleh membatalkan puasa, nanti diganti di hari yang lain ketika pekerjaannya lagi nggak banyak. Ya kan seperti itu sih hukumnya.